Video kali ini saya akan sharing ke kamu jika saya pribadi itu setiap bulan kalau misalnya menerima gaji nih, misalnya dari bisnis kamu sendiri. Kalau kamu sekarang bisnisnya udah stabil, setiap bulan udah terbukti memang ada profit dan arus kasnya itu surplus terus menerus, kamu mungkin bisa pertimbangkan untuk menggaji dirimu sendiri sebagai business owner. Kemudian, kalau macam saya pribadi, saya setiap bulan kalau setelah terima gaji, saya investasinya di mana aja. Ada 3 instrumen utama, yaitu adalah kalau saya pribadi taruh di obligasi negara, saham, dan juga ketiga adalah P2P lending platform. Kalau pertama adalah di bagian kita bahasnya obligasi negara ya. Kalau untuk obligasi negara, sekarang kalau saya record ini di bulan Mei 2023, ada launching produk yang menarik, yaitu ST010. Untuk obligasi negara ini adalah investasi instrumen yang jatuh temponya tuh panjang, tapi dia pasif dan aman. Kalian bisa lihat, kalau saya pribadi, sekarang saya taruh di ST010 di tenor 4 tahun ini. Karena saya sekarang mempunyai satu dana lebih ekstra lamsam gitu, sehingga saya berinvestasi di instrumen ini. Karena bunganya pun bisa dibilang kategorikan lumayan tinggi, beserta dia floating rate juga. Jadi artinya suatu saat, sesuai dengan suku bunga acuan BI, dia akan mengalami kenaikan juga. Dan ini adalah kriteria-kriteria dari ST010 ini. Kalian bisa lihat sendiri. Karena untuk obligasi negara, itu bisa dibilang tuh sangat aman. Karena dijamin oleh negara. Dan setiap bulan, kamu akan terima imbal hasilnya. Yaitu adalah setiap bulan, kamu udah mendapatkan passive income, ataupun cash flow gitu. Dan ingat, pajaknya tuh hanya 10%. Kalau kamu investasi deposito, itu 20%. Dan untuk yang fasilitas obligasi ini, dia bisa dapatkan early redemption. Jadi artinya kamu bisa carikan 50% untuk nominal pokok yang kamu investasi. Oke, kita masuk selanjutnya lagi. Kalau untuk saya per bulan, setiap kali dapat gaji, saya akan taruh di saham juga. Saya melakukan dollar cost averaging, teknik investasinya. Kalau untuk aplikasinya, saya menggunakan POMS ataupun sekuritas Philips. Jadi saya akan pilih emiten-emiten yang mungkin saya merasa bagus sesuai dengan kriteria yang saya mau. Dan per bulan, jika saya terima gaji, saya akan melakukan investasi kepada emiten tersebut, perusahaannya. Dan saya sarankan, kalau untuk mau investasi saham begitu, bagusnya jangan cuma dengar rekomendasi dari orang lain. Kamu sendiri pribadi harus mengerti untuk menganalisa fundamental dari laporan keuangan. Kamu harus mengetahui juga manajemennya siapa aja, dan apakah produknya itu kamu udah coba sendiri atau enggak. Jika kamu yakin sama semua hal itu, mungkin kamu bisa pertimbangkan apakah kamu investasi di perusahaan tersebut atau enggak. Nah, kalau untuk di saham, saya mau sekilas kasih tahu juga. Biasanya sih kalau saya pribadi ada seperti satu standar di satu emiten itu mau berapa persen jika dia mengalami kenaikan atau capital gain, berapa persen, maka saya melakukan take profit. Contoh di saham emiten A nih, misalnya udah 10%, saya settingnya. Jika udah di sekitaran 10% mengalami kenaikan, dan pas-pasan ada obligasi negara yang launching baru, saya akan cairkan dan saya kumpulkan dana, dan saya gulung lagi investasi di obligasi negara tersebut. Tapi ini kan bukan rekomendasi cara investasi bagaimana. Ini semua tergantung kamu sendiri. Mau bagaimana style gaya investasinya. Kalau saya sih intinya nggak mau ribet, pasif, dan juga aman. Ketiga itu adalah P2P lending. Kalau P2P lending, ini semua kalau saya pribadi investasi tergantung kira-kira apakah ada kampanye yang menarik atau enggak. Misalnya nih, kalau saya pribadi saya investasi mayoritas di akseleran. Kalau investasi ada beberapa juga. Untuk kamu mau tanya aku nih, bagusnya investasi di platform akseleran atau investasi? Sebenarnya sih tergantung juga. Kamu lebih suka di platform mana, bahkan misalnya lebih banyak kampanye yang aman atau enggak. Lebih tepatnya tergantung kamu. Kamu nyaman investasi akseleran atau investasi, sebenarnya hampir sama aja. Kan yang beda adalah jumlah kampanye yang mereka launching. Kalau untuk seperti tingkat keamanan, apakah pembayarannya aman atau enggak, sebenarnya semua adalah tergantung perusahaan yang terlisting tersebut. Jika kamu pas-pasan investasinya tuh sembarangan, walaupun di kampanye yang grade-nya A, dan kamu tidak analisa cek perusahaannya dari segi laporan keuangan, habis itu dari tipe perusahaannya, maka bisa juga mengalami gagal bayar, bahkan pembayaran yang telat bunganya.
Untuk saya pribadi sih selama ini di Akseleran, karena saya ada analisa, nggak semua kampanye saya investasi, bisa dibilang belum pernah mengalami gagal bayar. Bahkan telat pembayaran pun, itu pun hampir nggak sampai 5 kali dalam ratusan kampanye yang pernah saya danain. Jadi untuk investasi saya ini, kalau kalian coba perhatikan ya, saya lebih suka itu per bulan tuh ada passive income atau cash flow-nya. Dan untuk di bagian obligasi negara nih, kan belum bahas ya, saya investasinya di platform apa. Kalau di obligasi negara, saya taruhnya di Welma. Itu merupakan produk platform dari BCA ya. Dan kenapa saya taruh di Welma ini? Karena udah dari dulu saya menggunakan fasilitas produk BCA dan nyaman aja sih penggunanya. Itulah cara saya investasi untuk pribadi ya. Dan untuk kamu sendiri sekarang misalnya masih belum ada, bisa dibilang bisnisnya masih belum stabil nih. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan kadang untung, dan bulan berikutnya lagi kadang loss, dan kamu tidak pasti ini penentuannya. Bagusnya kamu stabilkan usaha kamu dulu, dan membuktikan bahwa memang setiap bulan mengalami keuntungan. Baru kamu tarik uang lebih untuk gajikan dirimu, dan kamu melakukan investasi. Dan sebenarnya untuk investasi ini instrumen tuh banyak banget. Ada dari kripto, habis itu juga kamu bisa deposito, reksadana, dan lain-lain, banyak banget. Ini semua tergantung dengan minat kamu. Kamu suka investasi atau trading dimanapun, semua sesuai dengan pengetahuan kamu. Jika kamu misalnya lebih mengerti untuk melakukan investasi trading kripto, silakan. Ini aja pembahasan singkat dari saya sendiri.